Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Nenek moyang kita telah mewariskan keanekaragaman budaya. Mari kita jaga bersama warisan budaya dan persatuan ini, jangan mudah dipecah belah. Sejak dahulu kala, Nusantara telah dipersatukan oleh Panglima Gajah Mada dengan adanya Sumpah Palapa. Nenek moyang kita telah mewariskan keanekaragaman budaya, adat istiadat. Mari kita jaga bersama warisan budaya dan persatuan bangsa ini, jangan mudah dipecah belah. Sejak dahulu kala, Nusantara telah disatukan oleh seorang panglima terkenal dari Kerajaan Majapahit yang bernama Pati Gajah Mada dengan Sumpah Palapa. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan-pesan pejuang dari sebagian pahlawan di Indonesia. Di antaranya, Nyi Ageng Serang. Beliau berkata, untuk keamanan dan kesentausaan jiwa, kita harus mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tak ternilai harganya. Yang kedua, Profesor Muhammad Yamin. Beliau berkata, cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa Indonesia sendiri. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno, sang proklamator, berkata dengan sangat-sangat bersemangat sekali, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, maka tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Janganlah sekali-kali meninggalkan sejarah. Bahkan Muhammad Hatta berkata, pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Dan yang kelima, pesan ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau biasa dikenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau berpesan yang sangat mengharukan, ing ngarso sung tolodo, di depan memberi contoh, ing madyo mangun karso, di tengah memberi semangat, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dapat kita amalkan dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Amin, amin ya robbal alamin. Setiap warga negara memiliki hak yang sama
dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam praktiknya, bela negara dapat secara fisik dan non-fisik. Adapun wujud bela negara dapat diartikan berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai bela negara yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Adapun indikator perilaku dan sikap dari nilai bela negara yang keempat adalah: 1. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memajukan bangsa dan negara. 2. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih.